Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun teman-teman melihat video ini ya. Kembali lagi bersama saya masih Bang Satria ya. Kali ini saya membahas mengenai materi ketentuan umum pelatihan PBJP tingkat dasar ya. Ini versi 4 tahun 2021 berdasarkan Peraturan Presiden 16 2018, Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 dan peraturan turunannya ya. Jadi saya akan sharing sedikit-sedikit mengenai ketentuan umum PBJP ini ya. Oke, langsung saja. Nah, ini tujuan pembelajarannya ada kompetensi dasar, itu ada peserta pelatihan ya untuk PBJ dasar mampu menjelaskan ketentuan umum ya berdasarkan Perpres 16 2018 tentang PBJ serta peraturan yang terbaru ya itu nomor 12 tahun 2021 serta perubahannya. Terus ini indikator hasil belajar mengenai materi ini ya, pengertian PBJP, ruang lingkupnya apa, kemudian jenis pengadaannya apa, cara pelaksanaannya gimana, seperti itu. Oke, next. Nah, ini langsung ke pengertian PBJP ya. Pengadaan barang jasa pemerintah ya singkatannya ya. Oke, nah ini kenapa sih PBJP perlu diatur nih? Jadi PBJP merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara ya, sehingga perlu pengaturan tata kelola atau good governance dan akuntabilitas ya. Bayangkan kalau PBJP ini tidak dikelola dengan baik, kebocoran-kebocoran di pengadaan pasti akan besar, sangat besar ya. Kemudian PBJP berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan perkembangan ekonomi nasional. Kemudian penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penyesuaian ketentuan SDM pengadaan barang dan jasa. Oke, next. Nah, pengertian PBJP ya. PBJP itu apa? Kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN, APBD, dan yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Nah, biasanya kan ada itu pertanyaan mengenai kegiatan apa aja dari PBJP ya nih. Definisi kecilnya ya, mulai dari identifikasi, kemudian sampai serah terima pekerjaan. Oke, next. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami ya. Ini garis besar PBJP atau pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi mulai dari perencanaannya, kemudian persiapannya, pelaksanaannya. Jadi perencanaan itu ada apa saja? Ada identifikasi PBJ, kemudian penetapan jenis PBJ-nya apa ya, kemudian caranya bagaimana, kemudian konsolidasi dan pemaketan, waktunya, anggaran PBJ, kemudian perencanaan pengadaan terdiri atas, nah ini perencanaan ada dua ya, swakelola atau penyedia, cuma ada dua ya yang perlu diingat. Nah, ini persiapan, ada persiapan jenis swakelola sama PBJ melalui penyedia. Nah, untuk swakelola ini ada penetapan sasaran, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, sama RAB. Kemudian kalau untuk penyedia ini menetapkan HPS ya, harga perkiraan sendiri, kemudian menetapkan rancangan kontrak, menetapkan KAK-nya, spesifikasi teknis, kemudian ini PPK ya, menetapkan uang mukanya, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, pemeliharaan, sertifikat garansi, atau penyesuaian harga. Nah, ini persiapan pemilihan. Setelah persiapan, kita ke pelaksanaan ya. Masih seperti sebelumnya, pelaksanaan PBJ yang swakelola. Nah, perlu diingat pelaksanaannya tipe berapa? Apakah 1, 2, 3, atau 4? Kemudian pembayaran swakelola, pengawasan dan pertanggungjawaban, serah terima hasil pekerjaan. Untuk yang penyedia, ini pelaksanaan pemilihan, pelaksana kontrak, sama serah terima hasil pekerjaan. Oke, next. Untuk ruang lingkup PBJ ya.
Ruang lingkupnya apa saja? Nah, ini ruang lingkupnya. Untuk institusi pengguna barang jasa ada di KLPD ya, Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah. Kemudian anggaran belanjanya, anggarannya pakai apa aja nih? Bisa pakai APBN, APBD, kemudian pinjaman dalam negeri atau hibah dalam negeri ya, atau yang diterima pemerintah atau Pemda, kemudian pinjaman luar negeri atau hibah dari luar negeri. Jadi anggarannya dari sini ya, yang digunakan untuk PBJ di lingkungan KLPD ini. Oke, next. Jenis pengadaan pada PBJ apa saja? Nah, jenisnya itu cuma ada 4 ya teman-teman. Jadi ada pengadaan barang, kemudian pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, sama jasa lainnya. Nah, ini PBJ dapat dilakukan secara terintegrasi. Nah, terintegrasi ini jenis pengadaannya ya, tadi barang. Definisinya ini setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Kemudian kalau pekerja konstruksi atau PK, keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, serta pembangunan kembali suatu bangunan. Kemudian kalau untuk konsultasi, yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir ya. Jasa lainnya, jasa non konsultasi ya, jasa non konsultasi ini atau jasa yang membutuhkan peralatan metodologi khusus atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dalam usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi misal tidak secara gamblang disebutkan misal barang ya, tapi lebih ke arah contohnya, semisal pengadaan laptop, pengadaan apa sebagainya. Jadi kita harus bisa mendefinisikan, oh itu jenisnya apa sih? Apakah barang, konstruksi, jasa konsultasi, atau jasa lainnya ya. Oke, next. Nah, ini PBJ terintegrasi ya. Jadi dari tadi 4, barang, pekerja konstruksi, jasa konsultasi atau jasa lainnya. Ini pengadaan barang atau jasa dapat dilakukan secara terintegrasi ya. Kemudian terintegrasi, contohnya nih, pekerjaan terintegrasi mencakup seluruh jenis pengadaan. Jadi kayak saling terhubung ya. Terintegrasi itu bisa digabungkan paketnya ya. Contoh antara lain pekerjaan rancang bangun, jadi desain dan build-nya ya, pembangunan ya. Kemudian pekerjaan IT solution, kemudian pekerjaan engineering procurement ya, construction ya, atau EPC ya. Kemudian pekerjaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan dan lain-lain. Jadi bisa di copy nih ya. Contoh dari pekerjaan terintegrasi ya. Jadi ini jasa konsultasi, kemudian ada jasa konstruksi juga. Jadi selain mendesain juga ada build-nya ya, build konstruksinya. Oke, next. Nah, kemudian cara pelaksanaan PBJP seperti apa aja ya? Nah, ini cara pelaksanaan PBJP tadi yang saya jelaskan di awal, itu ada swakelola ya, ataupun dari penyedia. Misal dari penyedianya nanti berbagai macam, misalnya penyedianya apa saja. Oke, saya jelaskan di slide di bab berikutnya. Kalau swakelola, cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri nih di instansinya bisa ya, di kementerian, lembaga, perangkat daerah. Kemudian kementerian, lembaga, perangkat daerah lain nih, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Jadi ada yang 4 ya, tipe swakelola, teman-teman nanti bisa baca-baca lagi. Kemudian kalau penyedia, cara memperoleh barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha, semisal diswakelolakan nggak bisa, kita lempar ke penyedia ya. Oke. Untuk materi 1 ini mengenai ketentuan umum cukup sampai di sini ya. Jangan lupa teman-teman bisa klik like, subscribe. Yang subscribe saya doakan dalam keadaan sehat, murah rezeki, selalu lancar usahanya ya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada masukan bisa berkomentar. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.